Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang soal seleksi kompetisi sains tingkat kabupaten kota tahun 2020 untuk calon tim kompetisi matematika Indonesia 2021, masih bidang yang sama, yaitu bidang matematika. Kita akan memasuki ke soal yang ke berapa? Kita cek dulu sebelumnya. Oke, kita lihat. Ya, soal ke-6 ini masih kemampuan dasar ya. Oke, soal ke-6. Oke, dari kemampuan dasar kita lihat di sini di soal nomor 6, diketahui S adalah himpunan semua titik yaitu X, Y ya pada bidang kartesius. Nah, bidang kartesius ini sudah dipelajari di SD kelas 6 dengan X, Y bilangan bulat. Nah, X, Y bilangan bulat. Nah, ini kata kunci bilangan bulat. X-nya di antara 0 sampai dengan 20 dan Y-nya itu adalah dari 0 sampai dengan 19. Banyaknya cara memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya. Nah, ini yang diminta adalah titik tengahnya juga ada di S. Nah, kalau untuk mau mencari titik tengah, nah ke titik tengah kita bisa menggunakan titik tengahnya itu, misalkan titik tengahnya karena yang diinformasikan adalah titiknya adalah P dengan Q, maka titik tengahnya kita sebut saja R. Maka untuk mendapatkan titik tengahnya itu adalah nanti A ditambah dengan C dibagi dengan 2 ya. Kemudian untuk Y-nya berarti B ditambah dengan D nanti dibagi 2. Nah, ini. Dan ini harus menghasilkan bilangan yang bulat. Nah, artinya tidak ada pecahan. Bilangan bulat di sini. Nah, untuk biar dapat bilangan bulat dalam hal ini, maka yang harus kalian pahami adalah nanti harus sama varietasnya. Jadi dalam ini varietasnya harus sama. Dalam ini misalkan kita hasilnya adalah untuk yang X ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu X-nya itu ada berapa. Kita lihat X itu nanti ada genap, juga ada ganjil. Nah, genap dan ganjilnya. Bilangannya ya dalam ini. Kalau kita lihat berdasarkan informasi X dimulai dari 0 sampai dengan 20, otomatis genapnya jauh lebih banyak ya. Kalau dimulai berarti genapnya itu kan dari 0, 0, 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Berarti kalau dicek itu ada 11 bilangan yang hasilnya genap. Kemudian kalau ganjil berarti ada 10 ya. Nah, untuk yang Y, kalau Y itu kalau kita lihat genapnya dan ganjilnya, kita lihat berdasarkan informasi yang ada, ternyata genapnya di sini kalau dimulai dari 0 sampai dengan 19 berarti hanya 10 ya. Kemudian kalau ganjilnya ya juga 10 karena di sana ada 20 bilangan. Nah, kemudian dari sini, dari informasi yang kita dapat di sini, kita nanti coba menyimpulkan. Nah, kita coba menyimpulkan untuk dapatkan A ditambah C per 2 di sini, asal agar hasilnya bulat. Nah, bilangan bulat berarti tidak pecahan ya. Berarti yang untuk yang X-nya, berarti kita mulai dari yang ini adalah hasilnya harus pertama kita mulai dari genap dengan genap dulu, karena genap ditambah dengan genap maka hasilnya genap. Kalau genap ditambah dengan ganjil, nanti kalau dibagi 2 maka bentuknya pecahan. Contoh misalkan 2 ditambah dengan 3, tapi berarti hasilnya 5 ya. 5 dibagi 2 kan 2,5, berarti bukan bilangan bulat yang dimaksud dalam soal. Berarti kita mulai dari yang pertama adalah ke genap ditambah dengan genap gitu ya. Kemudian nanti dibagi 2. Nah, untuk berikutnya adalah yang ini adalah yang X-nya ya, dan Y-nya juga sama, berarti genap dikali ditambah dengan genap juga, kemudian dibagi dengan 2. Nah, ini kalau genap ditambah dengan genap dan satu lagi genap tambah dengan genap bagi 2, maka hasilnya bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat
genap yang di X yang pertama itu jumlahnya adalah 11 ya. Berarti ini 11. Nah, kita taruh di sini aja 11 dikali dengan genap yang di Y, berarti 10, maka dapatnya adalah 110. Dalam hal ini kita punya 110 bilangan. Sedangkan bilangan yang kita mau adalah 2 bilangan saja. Nah, bilangan ini dianggap sama jika nanti varietas bentuknya adalah A, B, C, D. Nah, itu nanti berbeda jika A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Jadi ini kan tidak sama, A dengan C tidak sama. Jadi kita bisa misalkan di P nilainya adalah 1,2 dan Q nilainya adalah 1,2, maka itu dianggap sama. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat berarti di sini kita ambil dari 110, diambil 2 bilangan. Otomatis kita menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Berarti kita lihat kombinasi 2 dari 110. Nah, ini. Jadi penulisannya bisa seperti ini, bisa juga penulisannya bisa dibentuk gini, 2 kombinasi dari 110 atau kombinasi 110-nya di atas, ininya 2. Nah, ini bisa. Jadi penulisannya bisa tiga bentuk seperti ini. Oke. Kemudian bisa juga bentuknya kita ambil kalau misalkan ini masih genap, berarti genap ditambah dengan genap dibagi dengan 2. Nah, kalau yang sebelahnya adalah kita menggunakan ganjil ditambah dengan ganjil. Karena kalau ganjil ditambah dengan ganjil maka hasilnya genap. Contoh 3 tambah 3 dapatnya 6. Nah, itu masih genap ya. Berarti kalau itu masih bisa dibagi 2. Dalam hal ini berarti yang ini adalah 11 dikali dengan genapnya, ada yang ganjilnya adalah 10, berarti 10. Nah, ini juga sama, hasilnya 110 bilangan. Kemudian kita cek, caranya juga sama, berarti menghasilkan dari 2 kombinasi dari 110. Oke. Kemudian kalau untuk yang berikutnya adalah misalkan kita ambil dari ganjil, maka ganjil ditambah dengan ganjil dibagi dengan 2, koma, kemudian yang ini adalah genap ditambah dengan genap dibagi dengan 2. Nah, maka ini adalah kalau yang ganjil di sini jumlahnya adalah 10, kemudian yang genap yang di sini adalah 10. Berarti kita punya 100 bilangan. Nah, berarti kita mau ambil 2 bilangan, berarti kombinasi 2 dari 100. Nah, untuk yang terakhir berarti kita punya ganjil ditambah dengan ganjil dibagi 2 untuk X-nya, kemudian keduanya untuk yang dia adalah juga sama, ganjil ditambah dengan ganjil dibagi dengan 2 dalam kurung. Oke. Berarti di sini ada 10 bilangan untuk ganjil yang X, kemudian yang Y pun juga sama, maka jumlahnya adalah 100. Oke. Berarti kita punya 2 kombinasi dari 100. Nah, demikian. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa dapatkan, yaitu pasangan-pasangannya. Kalau kita lihat ada berapa, maka ditanyakan adalah pasangan titik P, Q dan Q, Q kan dianggap sama. Ini catatannya. Yang dibanyak adalah banyaknya cara memilih 2 titik. Nah, ini cara memilih 2 titik yang kita peroleh. Ya, sehingga titik tengahnya yang dimaksud masih dari anggota bilangan S atau himpunan S. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ini kan jumlahnya sama ya, ada yang sama, berarti bisa saya tuliskan 2 kombinasi dari 110 ditambah dengan 2 kombinasi dari 100, kemudian ini hasilnya saya kali 2. Nah, ini hasilnya sama saja. Ini bisa. Nah, berarti kita hitung. Nah, kita gunakan warna yang berbeda. Oke, di sini adalah 2, kemudian berarti 110 faktorial dikali dengan berapa ini? 110 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 110 dikurang 2, berarti adalah 109 faktorial ditambah dengan 100 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 100 dikurang 2, maka dapatnya adalah 98 ya. Oke, 98 faktorial. Oke, kita kurung tutup. Nah, di sini ada 2 faktorial itu adalah 2 ya, jadi bisa kita sederhanakan. Nah, ini kita sederhanakan, maka ini nanti hasilnya kita hitung adalah
110 dikali dengan 100 dikali dengan 109 faktorial dibagi dengan 109 faktorial. Berarti ini kita coret, kemudian ditambah dengan ini berarti 100 dikali dengan 99 dikali dengan 98 faktorial dibagi dengan 98 faktorial. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan juga. Jadi kita hitungnya adalah tinggal 110 dikali dengan 100 nanti ditambah dengan 100 dikali dengan 99 ya. Nah, ini kan bisa hitungannya masih mudah lah. Kalau ini kan hitungannya gampang ya. Atau 110 kita tambahkan dengan 99, maka dapatnya adalah 9 tambah 1 0 terus 209 dikali dengan 100. Maka kita punya bilangan 20900 pasangan bilangan. Nah, ini jadi hasil yang kita peroleh adalah demikian. Kita cek, dilihat di sini ada kesalahan hitung atau tidak. 110 oke. Oke. 110 selisihnya adalah 109 ya, bukan 100. Oke, ini salah hitung. Kita lihat yang di sini. Oke, ini salah nih, bukan 100, harusnya 109 langsung. Ini 110 dikurang 2 adalah 108. Maaf ya, ini salah tulis, 108 harusnya. Oke, kita cek di sini, berarti ini agak ada salahnya semua. Oh, nampaknya salah menghitung saya. Oke, kita cek. Oke, ya agak berisik karena saya yang ngomong terus ini. 110 dikurang 2 adalah 108. Nah, ini 108. Berarti ini adalah 109 dikali dengan 108 faktorial. Nah, ini 108 ya. Kemudian ini 100 dikurang 2 berarti 98, benar ya ini. Nah, ini dicoret dengan yang ini, maka ini hasilnya adalah 110 dikali dengan 109 ditambah dengan 100 dikali dengan 99. Nah, ini berarti kita hitung di sini adalah 110 dikali dengan 109, 108 sudah benar, yang ini juga sudah benar, maka kita hitung 110. Nah, ini kita hitung manual saja lah. 109, nah ini 109 dikali dengan 11, 9 kemudian 9 terus 1 kemudian 1. Nah, ini pemain kosong ya. Yang ini ditambah dengan 9900. Nah, ini maka kita jumlahkan 11990 ditambah dengan 0099, maka hasilnya adalah 0918 kemudian 910 1 2 ya, berarti 21890 cara memilih. Nah, inilah jawabannya. Oke, ada kesalahan ini kan? Tidak ya. 9, 18, 1, 11, 21. Oke. Demikian pembahasan kita soal nomor 6 tentang KSN Kabupaten Kota tahun 2020. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang menang berbagi untuk menginspirasi.